Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Purnama dari Universitas Pendidikan Indonesia, NIM 1806838 absen 13. Nah, di sini saya akan membahas mengenai filsafat Penjas. Di sini saya akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama, langsung saja ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengembangan kebugaran. Bagaimana pengembangan kebugaran ini kita harus benar-benar bisa menjaga kebugaran tubuh kita atau menjaga imunitas di dalam tubuh kita dalam berolahraga, dan kita juga harus bisa mengatur olahraga ini dalam sehari-hari. Jadi jangan sampai gitu kita tidak bisa memporsir dalam melakukan aktivitas olahraga ini. Dan ditambah lagi di masa pandemi ini bagaimana menjaga kebugaran ini sangatlah penting. Nah, konsep dalam berolahraga yang baik itu meliputi yang pertama bisa dengan kekuatan, yang kedua bisa dengan kelincahan, dan yang ketiga itu bisa dengan daya tahan atau endurance. Nah, latihan dalam kekuatan itu sangat banyak ya teman-teman. Contohnya bisa dengan push up, plank, maupun sit up. Dan mungkin dengan latihan kecepatannya kita bisa dengan lempar tangkap, pliometrik. Mungkin pliometrik itu adalah, jika teman-teman tidak tahu, jadi bagaimana seseorang itu melewati cones dengan mengangkat kedua kakinya. Nah, bisa dengan squat jump dan lunge. Mungkin teman-teman juga tidak ada yang tahu atau sedikit yang tahu. Jadi lunge ini adalah melatih otot bagian bawah, bisa dengan otot paha maupun otot bagian kaki. Nah, mungkin dalam latihan daya tahan atau endurance-nya itu bisa dengan latihan pull up, dan bisa saja latihan yang ringannya seperti bersepeda maupun aerobik. Baik, kita akan membahas ke poin yang kedua, yaitu pengembangan keterampilan. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya keterampilan itu seperti apa. Jadi pengembangan keterampilan atau soft skill menurut saya pribadi sangat penting dalam mengimbangi hard skill. Hard skill memang penting, akan tetapi tidak ada artinya jika kita tidak memiliki soft skill untuk menunjang kemampuan yang kita punya dalam bidang tertentu. Contohnya seperti apa? Misalkan ada seseorang yang mempunyai bakat dalam bola basket, akan tetapi dia tidak mengembangkan bakatnya dalam bidang tersebut, tetapi dia memilih cabang yang lain. Nah, jadi bagaimana gitu kita harus mengetahui apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan, dan apa yang mungkin bisa menonjol dalam diri kita sendiri agar bisa menghasilkan apa yang kita inginkan ke depannya. Nah, bentuk dalam pengembangan keterampilan ini sangat banyak. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin dengan pelatihan-pelatihan, mungkin bisa dengan seminar, workshop atau bisa dengan pelatihan dalam bidang olahraga. Contoh seperti apa? Mungkin bisa dengan dalam penataran wasit atau penataran pelatih. Nah, karena dalam pengembangan keterampilan ini sangat penting dan begitu berharga untuk kedepannya. Nah, kita ambil contoh lagi. Misalkan seseorang di saat dia kuliah, misalkan dia mempunyai nilai akademis yang sangat baik, tetapi di saat dia berkuliah dia tidak berperan aktif mungkin dalam organisasi, mungkin dia kurang baik dalam berbicara di depan umum, mungkin pengetahuannya dalam berorganisasi itu kurang. Jadi bagaimana misalkan dia melamar suatu pekerjaan ke perusahaan tertentu, perusahaan tertentu itu juga tidak akan melihat nilai dia besar atau kecilnya, tetapi perusahaan itu melihat bagaimana keterampilan dia dalam beraktivitas. Mungkin seperti
bagaimana dia bisa aktif dalam organisasi, bagaimana dia banyak hal-hal yang bisa dia tonjolkan. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengembangan emosi atau biasa disebut dengan kecerdasan emosional. Artinya, kita harus bisa memahami perasaan orang lain, atau kita harus bisa memahami emosional pada orang di sekitar kita. Kenapa sih kita harus bisa memahami emosional di sekitar kita? Jawabannya adalah jika kita bisa memahami emosional yang ada pada orang sekitar kita, maka kita juga akan bisa mengontrol emosional kita sendiri. Nah, kita ambil contoh. Seorang pelatih yang baik itu tentunya harus bisa memahami emosional pada seorang atletnya. Kenapa seorang pelatih itu harus bisa memahami atletnya? Karena jika seorang pelatih itu bisa memahami emosional seorang atlet tersebut, maka atlet tersebut juga akan enak dalam berlatihnya maupun dalam berkomunikasi dengan pelatihnya tersebut. Kita ambil contoh lagi, misalkan ada seorang atlet yang mungkin ada masalah di luar. Nah, di saat dia latihan mungkin dia tidak maksimal dalam latihannya. Nah, di situ bagaimana seorang pelatih harus bisa mengetahui konsep emosional ini. Jadi, seorang pelatih bisa memberikan motivasi kepada seorang atlet tersebut. Nah, tetapi seorang pelatih tersebut harus bisa memberikan motivasi yang berkelanjutan, karena motivasi itu sifatnya itu sementara. Jadi mungkin bisa di hari itu saja, tetapi di setiap latihan, di setiap harinya seorang pelatih itu harus tetap memberikan motivasi dan tuntunan untuk atletnya tersebut. Baik, kita akan membahas ke poin yang keempat, yaitu pengembangan intelektual. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, intelektual itu seperti apa. Jadi intelektual adalah perubahan yang terjadi pada diri manusia, bukan hanya pada diri manusia, tetapi juga bisa terjadi pada seekor binatang. Percaya atau tidak percaya teman-teman, hal ini begitu banyak terjadi gitu. Kalian bisa melihatnya di internet, TV, YouTube, atau media sosial yang lain. Contohnya misalkan, mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat ya, mungkin misalkan di sektor wisata, mungkin teman-teman yang sudah pernah melihat, yang sudah pernah berliburan ke Dufan, bagaimana lumba-lumba yang beratraksi beruang maupun singa. Nah, jika hal itu terjadi, maka itu yang dinamakan intelektual. Nah, jika pada manusia bisa dilihat dari aspek psikologisnya maupun sosiologisnya. Nah, jika pada diri manusia itu berubah pada aspek-aspek tersebut, maka itu yang dinamakan pengembangan intelektual. Baik, kita akan membahas poin yang kelima, poin terakhir, yaitu pengembangan moral dan afektif. Nah, kita sudah tidak asing lagi mendengar kata moral atau aturan yang ada pada lingkungan sekitar. Nah, pengembangan moral dan afektif ini kita harus bisa berinteraksi dengan sesama dan mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku pada lingkungan masyarakat tersebut. Karena itulah kita membutuhkan orang lain. Karena apa? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, atau manusia itu membutuhkan bantuan orang lain. Karena itulah tujuan dari pendidikan jasmani. Kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, kita harus bisa membantu orang lain. Dan karena itulah bagaimana tujuan dari pendidikan jasmani ini harus terlaksana. Mungkin sekian dari pembahasan filsafat penjas kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.